Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jami'an dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbarokah ini kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Asyrul Qawaid fi Tazkiyatin Nafas yang ditulis oleh beliau Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berbarokah, ilmu yang berbuah amal saleh yang kelak menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai pada kaidah yang kedua dari 10 kaidah yang disebutkan oleh beliau hafizahullah taala berkaitan dengan tazkiyatun nafas, penyucian jiwa. Kata beliau, al-qaidah ats-tsaniyah, kaidah yang kedua, ad-du'a'u miftahu zakatin nufus. Doa adalah kunci penyucian jiwa. Lalu beliau hafizahullah mengatakan, qala Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh beliau Syalbani rahimahullah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un aqraba 'ala Allah ta'ala minad du'a. Ya, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi doa. Maka fad-du'a'u min afdal ibadati indallahi azza wa jalla. Maka doa termasuk ibadah yang paling afdal, ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'anna fihi idharan lil ajzi wal iftiqar. Karena di dalam doa jamaah terdapat bentuk menampakkan sikap menampakkan ajzi, kelemahan, ya, kefakiran, ya, merendahkan diri, ya, kemudian hati yang luluh, wal i'tiraf bi quwwatillahi azza wa jalla wa qudratih, dan pengakuan terhadap kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kekayaan dan kemampuan Allah untuk mengayakan serta kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jami'an Allah Subhanahu wa taala, di dalam doa terdapat solusi bagi keputusasaan dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan kekasih dan wali Allah Subhanahu wa taala yang mulia? Ya, kalau doa itu bisa menjadi solusi bagi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, maka dia, ya, terlebih bagi siapa? Bagi, ya, kekasih dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau melanjutkan, walahu atharun azimun fi fathi abwabil khair. Ya, doa itu memiliki pengaruh besar dalam membuka pintu-pintu kebaikan, sebagaimana dahulu dikatakan oleh beliau Syekhul Islam rahimahullahu taala, yang di dalam wasiat beliau kepada Abul Qasim Al-Maghribi. Syekhul Islam pernah mengatakan, ad-du'a'u miftahu kulli khair. Doa adalah kunci semua kebaikan. Ya, doa adalah kunci semua kebaikan. Ya. Maka semua kebaikan yang kita harapkan, yang kita inginkan, ya, baik kebaikan dunia, kebaikan akhirat, maka hendaknya kita meminta, kita mencari dari sisi Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam memperoleh dan mewujudkan kebaikan tersebut, apapun kebaikan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji, ya, kepada orang-orang yang berdoa dan menyadarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan doa-doanya.
Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, langsung mintalah kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa janji Allah? Astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mau berdoa, orang-orang yang mau menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengabulkan, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Dan ini sangat difahami oleh para sahabat. Oleh karenanya dahulu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, inni la ahmilu hammal ijabah. Sungguhnya aku tidak terlalu mementingkan tentang dikabulkannya doa. Kapan dikabulkannya doa tidak terlalu penting bagiku, kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Walakin hammad doa, justru yang terpenting bagiku, kata beliau, adalah bagaimana aku dapat memanjatkan doa. Kenapa? Fa idza ulhimtud du'a fa innal ijabah ma'ahu. Karena apabila aku diberi ilham, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, maka sungguh pengabulan doa itu akan menyertainya, akan menyertai doa tersebut. Ini pemahaman dari beliau Amirul Mukminin. Karena Allah sudah berjanji dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, astajib lakum. Kemudian Mutarrif bin Syikhir pernah mengatakan, tadzakkartu ma jima'ul khair. Aku merenung apa pokok dari kebaikan itu apa. Fa idzal khairu katsirun. Ternyata kebaikan itu banyak. Mencakup puasa, salat, dan semua itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza anta la taqdiru ala ma fi yadillahi azza wa jalla illa an tas'alahu fayu'tiyaka. Maka apabila engkau tidak mampu melakukan sesuatu yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala kecuali engkau memintanya, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu, fa idza jima'ul khair itu. Jika demikian, maka pokok dari semua kebaikan, pokok dari kebaikan itu adalah berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kalau kita menyadari semua kebaikan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa melakukan kebaikan-kebaikan tersebut kecuali Allah memberinya, kecuali kita meminta kepada Allah lalu Allah memberinya, maka kesimpulannya pokok dari kebaikan itu adalah yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kebaikan-kebaikan tersebut adalah pembahasan kita, tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Di antara kebaikan-kebaikan yang banyak tersebut, yang kuncinya adalah doa, adalah tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Dalam bab ini, dalam bab tazkiyatun nafs, terdapat hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa. Apa doa beliau? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Ya Allah, berilah ketakwaan kepada jiwaku ini. Wa zakkiha, sucikanlah jiwaku, anta khairu man zakkaha, engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha, engkau adalah pemilik dan pelindungnya. Engkau yang menguasai, engkau yang menjaganya.
Kata beliau Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, wa fi hadha ad-du'a isyaratan wa tanbihun ala anna tazkiyatan nufus biyadillahi 'allamil ghuyub. Di dalam doa ini terdapat isyarat, terdapat peringatan bahwa tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, zat yang mengetahui perkara yang gaib. Dan kunci terbesarnya adalah berdoa, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tadi Rasulullah SAW, Rasul kita Muhammad SAW berdoa agar Allah memberikan ketakwaan pada jiwa beliau SAW, menyucikan jiwa beliau SAW, menunjukkan bahwa tazkiyatun nafas, penyucian jiwa itu murni berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan kesucian jiwa, kuncinya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kuncinya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya, kokohkanlah, sabitkanlah, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Amma tajtama' al-'abdi qalbuh, maka beliau hafizahullah melanjutkan penjelasan beliau, fama tajtama' al-'abdi qalbuh, maka kapan hati seorang hamba itu fokus, ya, jujur akan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kuat harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak tergesa-gesa untuk diijabahi doanya, ya, serta dia mencari waktu-waktu yang mulia untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fala yakadu yuradu du'a'uh, maka, ya, maka mustahil, ya, doanya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jami'an Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita terus berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kesucian jiwa, membersihkan jiwa kita. Kemudian agar kita termotivasi untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini, dalam masalah tazkiyatun nafas ini, di antara faktornya yang bisa mendukung, bisa membantu kita adalah, kata beliau, wa a'dhamu ma yu'inuka 'ala du'a, dan faktor terbesar yang bisa membantumu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini, dalam tazkiyatun nafas, penyucian jiwa, adalah ma'rifatuka anna zakata nafsik biyadillahi azza wa jalla. Ya, engkau menyadari bahwasanya kesucian jiwamu itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita sadari. Ya, kita sadari bahwa sucinya jiwa kita berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menjadi faktor, akan menjadi sebab terbesar yang memotivasi, yang membantu kita untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fallahu azza wa jalla huwallazi yuzakki man yasha. Allah lah yang menyucikan siapapun yang Allah kehendaki. Urusannya, semua urusan berada, ya, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam masalah tazkiyatun nafas ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, balillahu yuzakki man yasha. Ya, Allah lah yang membersihkan siapa saja yang dikehendakinya. Dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallahi yuzakki man yasha. Ya, sekiranya,
ya tidaklah karena karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kalian dan rahmatnya, ya, mazaka minkum min ahadin abada. Niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih, tidak seorang pun dari kalian bersih dari apa? Dari perbuatan-perbuatan keji, dari perbuatan-perbuatan mungkar selama-lamanya. Walakinnallaha yuzakki may yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mensucikan, membersihkan siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan ayat mazaka minkum mahtada ahadan min khalaiki li syai'in minal khairi yanfa'u bihi nafsah wa lam yattaqi syai'an minasyarri yadfa'uhu an nafsih. Ya. Tidak ada satu orang pun yang bisa mendapatkan petunjuk untuk melakukan kebaikan, menolak dari keburukan. Ya. Ai kullu dzalika innama huwa bi makhdhi fadlillahi azza wajalla. Ya. Maksudnya itu semua bisa mendapatkan kebaikan, melakukan kebaikan yang beri kita manfaat, bisa menolak keburukan yang memudarati kita. Semua itu bi mahdi fadlillahi azza wajalla, semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dahulu, ya, diceritakan oleh Barra radhiyallahu anhu bahwasanya dahulu ketika terjadi perang Ahzab, ya, ketika terjadi perang Ahzab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersama-sama dengan kami memindah tanah. Nah, kita tahu di perang Ahzab, perang Khandaq itu Madinah ya kelilingi dengan parit di antara bagaimana untuk bisa terhindar dari musuh. Jadi Madinah itu digali parit keliling gitu ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Barra bin Azib radhiyallahu anhu, itu bersama para sahabat memindahkan tanah, ya, dan ya perut beliau yang putih sampai terkotori dengan tanah. Wahwa yakul, dan ketika itu di antara yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senandung, ya, yel sambil mindah tanah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, wallahi laulallahu mahtadaina wa la tasaddaqna wa la sallaina. Demi Allah, kalau sekiranya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, mahtadaina, kami tidak mendapatkan petunjuk. Wa la tasaddaqna, kami tidak bisa bersedekah, tidak bisa melaksanakan salat. Ini fikih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemahaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ya kita bisa sedekah, kita bisa salat, kita bisa melakukan kebaikan itu karena Allah Subhanahu wa taala, murni karena Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka jami'ah dimiliki Allah Subhanahu wa taala, hidayah, ya, iman dan kebaikan secara umum berada di tangan Allah Subhanahu wa taala semata. Dan hal ini senantiasa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tanamkan kepada jiwa-jiwa para sahabat. Beliau senantiasa menekankan hal ini kepada jiwa-jiwa pada hati para sahabat. Oleh karenanya di antara sesuatu yang dijadikan awal khutbah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbatul hajah itu ada satu lafaz, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah.
Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satu orang pun, siapapun yang bisa memberinya petunjuk. Ini diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam setiap khutbah beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mengucapkan lafaz ini untuk menanamkan kepada para sahabat bahwa hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka fahadal aslu, asas ini yaitu doa dalam masalah tazkiyatun nafas ini, a'zamul abwabi li tazkiyatun nafas, pintu yang paling besar di dalam penyucian jiwa. Pintu yang paling besar di dalam penyucian jiwa. Maka barang siapa yang mengetahui bahwa baiknya jiwa, ya, sucinya jiwa, bersihnya jiwa, istiqomahnya jiwa berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, dia akan bersandar. Dia akan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menghadap, ya, Allah Subhanahu wa taala, mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doanya, dengan penuh harap agar dia mendapatkan kesucian jiwa. Dia mendapatkan, ya, keselamatan dan keberuntungan jiwa baik di dunia maupun di akhirat. Ini kaidah yang kedua di dalam tazkiyatun nafas, yaitu berdoa. Doa adalah pintu penyucian jiwa. Ya, doa adalah pintu penyucian, kunci penyucian jiwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk, ya, memperbanyak doa, ya, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita, ya, kesucian jiwa, ya, kesucian jiwa, bersihnya jiwa, selamat dan beruntungnya jiwa di dunia dan di akhirat. Ya, nas'alullah taufik, wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.